إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني والأخوات في الدين رحمني ورحمكم الله. Kembali kita memuji Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, yang memang satu-satunya yang berhak untuk dipuji karena kemahasempurnaan Allah. Maka dari itu sering kita katakan Subhanallah, Maha suci Allah dari segala kekurangan-kekurangan, dari segala aib. Maka ketika mereka mengatakan Uzair adalah ibnullah, atau mereka manusia mengatakan Isa adalah anak Allah, maka kita katakan Subhanallah amma yasifun, Maha suci Allah dari segala yang mereka sifatkan tentang Allah. Maha suci Allah dari kekurangan-kekurangan, Maha suci Allah dari aib-aib dan segala bentuk macamnya. Kenapa? Karena Allah adalah Maha sempurna. Maka karena kemahasempurnaan Allah lah satu-satunya yang patut dipuji adalah Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan tersampaikan kepada Nabi kita, Rasul kita, kekasih kita, suri tauladan kita. Dialah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara umat Rasul yang akan mendapatkan syafaat Rasul nanti di yaumil akhir.
Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian tafsir kita. Kita masuk di surah Al-Humazah ya. Kemarin surah Al-Fil selesai belum? Selesai ya. Karena surah Al-Fil itu lebih panjangnya membahas tentang kisah Abrahah itu dan bagaimana kondisi Abrahah dan tentara-tentaranya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka kondisi mereka setelah dilempari dengan batu-batu yang atas perintah dari Allah, burung-burung tersebut, yang setiap burung membawa 3 batu, yang datang itu ribuan burung, bisa mengalahkan jumlah tentara-tentara Abrahah. Sehingga tidak ada satupun yang tersisa, baik itu gajahnya maupun tentara-tentaranya, semuanya binasa. Semuanya mati dalam keadaan mengganaskan. Ada yang matinya langsung di tempat dan ada matinya tapi dia dalam keadaan hidup, tapi dia hidup dalam keadaan cacat. Sebagaimana Aisyah menyebutkan, Aisyah juga pernah melihat yang selamat dari tentara-tentara Abrahah namun dia cacat, meminta-minta di jalan, tetap mati juga. Bahkan Abrahah sendiri yang mati yang sangat mengganaskan sekali, sampai terbelah dadanya, keluar jantungnya. Itu dikarenakan karena batu yang dilempar oleh burung tersebut, mengganaskan. Kenapa itu terjadi? Karena mereka ingin menghancurkan rumah Allah. Maka malam ini kita masuk pembahasan Al-Humazah. Apa arti Al-Humazah? Bahasa kita, Al-Humazah itu artinya pengumpat. Pengumpat. Gimana Pak pengumpat? Mengumpat. Surah Al-Humazah ini surah yang bercerita tentang janji-janji yang berisi ancaman kepada orang yang merusak hak manusia muslim. Dia rusak hak muslim. Itulah humazah dan lumazah. Humazah dan lumazah. Mencela, mengumpat, melaknat.
Kadang kita di mobil, sering kali. Begitu kaget, dasar. Membodohkan orang. Itu humazah dan lumazah. Mencela orang, merendahkan orang muslim, menghina, termasuk pembahasan humazah dan lumazah. Makanya ahibati fillah, ada 2 surah, cuman 2 surah di dalam Al-Quran. Seluruh Al-Quran berapa surah? 114. Kalau ada orang berkeyakinan Al-Quran itu berisi 114 dan 30 juz, berarti dia Muslim, bukan Syiah, bukan Iran. Bapak dukung mana? Karena orang Syiah meyakini lebih dari 30 juz, sepertiga dari Al-Quran dari mereka. Al-Quran di kaum muslimin saat sekarang ini sepertiga dari Al-Quran mereka. Gak lengkap Al-Quran kita itu. Karena apa? Karena mereka berkeyakinan ada disembunyikan para sahabat. Para sahabat menyembunyikannya, mereka dapat. Kita nggak dapat, mereka dapat. Cukup itu saja membuktikan mereka kufur. Kalau mereka berkeyakinan Al-Quran itu bukan 30 juz, bukan 114 surah, kufur. Jadi diam saja Pak ya. Baik. Ada 2 surah dari 114 yang diawali dengan kalimat wail. Hanya 2 surah di dalam Al-Quran. Yang pertama surah Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Al-Mutaffifin bercerita juga tentang ancaman orang-orang yang tidak memberikan hak muslim. Ancaman bagi orang-orang yang merusak hak muslim. Apa di antara hak muslim? Dalam timbangan harus benar-benar pas. Makanya Allah ancam orang-orang yang mengkotak-katik timbangan, atau ketika dia menimbang tak pas, kurang, maka termasuk mutaffifin. Allah ancam dengan wail. Ibu-ibu yang belanja di dalam mutaffifin itu mengatakan, ketika dia membeli, ketika dia membeli melewatkan timbangan. Ketika dia penjual kurangi timbangan. Ketika dia membeli, cerewetnya tampung. Ini pas nggak timbangan ibu ini? Dia gitu lah, kurang pas bu, kurang pas, paskan lagi. Ini betul nggak timbangan ini? Ini pas nggak yang di kotak-katik nggak ibu? Padahal dia pelakunya. Dia pelakunya. Ketika membeli,
Dia kalau bisa dilewatkannya timbangan itu dari pas, ketika dia penjual dikuranginya. Nah, itu mutaffifin itu. Makanya yang menimbang ini berat sekali. Apalagi mencatat tak sesuai dengan timbangan. Ada petugas penimbang sini. Berat. Baca nanti surah Al-Mutaffifin itu. Berat ancamannya. Kenapa? Karena dia merobek hak muslim. Dia berdusta atau merusak, tidak memberikan hak muslim. Hak muslim itu ketika membeli pas, ketika menjual pas. Jangan curang di dalam timbangan. Dia kalkulasikan kalau curang timbangan menguntungkan. Iya Pak. Kalau 1 kilo ditimbang di rumah lagi tak sampai 1 kilo, 2 on kurang. Dia kalkulasikan 2 on 1 orang, untungnya misalnya 5.000 kali 100, lumayan nih. Padahal hakikatnya dia merugi. Merugi di dalam timbangannya, tidak berkah, hilang keberkahan. Merugi juga di akhirat, termasuk juga meruginya hilang pelanggan. Begitu kita beli di timbangan dia 1 kilo, begitu kita timbang di rumah 8 on, kira-kira mau nggak pulang kembali belanja di situ? Mau nggak kita ulang ini Pak belanja? Hah? Enggak. Bapak nggak belanja Pak ya? Ibu-ibu yang belanja. Tengok 8 on. Taubat aku belum boleh di situ. Tak mau lagi. Berarti 1 orang berkurang. Begitu juga yang lain kurang. Tapi kalau pas timbangannya jujur, semuanya jujur di dalam timbangan, di dalam jual belinya jujur, Allah berikan keberkahan. Orang juga akan senang yang belanja. Subhanallah. Jadi yang pertama yang diawali dari surah yang diawali dengan kalimat wail, pertama dalam surah Al-Mutaffifin. Yang kedua surah yang kita bahas Al-Humazah. Wailul likulli humazatin lumazah. Allah mengawali dengan kalimat wail. Kenapa? Karena sama-sama dalam surah Mutaffifin juga tidak memberikan hak muslim, bahkan merusak hak muslim. Dalam surah Al-Humazah ini juga adalah membicarakan tentang merusak hak muslim. Kalau tadi di dalam surah Mutaffifin bentuk dia merusak hak muslim lain adalah curang dalam timbangan. Sedangkan surah yang kita bahas malam ini bentuk dia merusak muslim lainnya adalah merobek kehormatan muslim, merusak nama baik muslim. Dia jelek-jelekkan si fulan, dia rendahkan si fulan, dia ghibah si fulan, dia laknat si fulan. Ini semua termasuk humazah dan lumazah. Ancamannya wail. Apa itu wail? Wail itu artinya ada 4.
Yang pertama, arti wail itu adalah salah satu lembah neraka. Neraka itu ada wail, ada hutamah. Ada hutamah. Wa ma adraka mal hutamah? Narullahil muqadah. Jadi lembah neraka ada namanya wail, ada namanya hutamah, dan ada lain-lainnya. Wail ini sebagian ulama tafsir mengartikan lembah neraka yang di dalamnya nanah-nanah dan darah-darah penghuni neraka. Jadi nanah-nanah penghuni neraka dan darah-darahnya itulah berisikan bentuk siksaan neraka wail. Makanya yang di video-video itu yang hanya air, yang api, yang bermain, bercanda dengan neraka, itu muslim gak itu, Pak? Hah? Gak ada yang telusuri biodatanya? Kalau dia muslim, hakikatnya disuruh kufur. Gak boleh bermain-main dengan itu. Kufur, batal Islamnya. Kalau tidak bertaubat kepada Allah, mati dalam keadaan kekafiran. Gak boleh bermain-main dengan syariat Allah, gak boleh bermain-main. Kufur. Kufur itu bukan pelaku syirik, tidak. Itu musyrik namanya. Mengejek syariat itu kufur. Kalau tidak bertaubat kepada Allah, berarti mati dalam keadaan batal Islamnya. Bahaya sekali. Bahaya sekali. Baik, jadi sebagian ulama tafsir mengartikan wail ini adalah neraka yang berisikan nanah-nanah penghuni neraka, darah-darah penghuni neraka. Na'udzubillah. Makanya hibati fillah, kalau kita benar-benar takut dari ini, jauhkan penyebab-penyebabnya. Apa penyebabnya? Humazah dan lumazah. Sebagian ulama mengartikan sama antara humazah dengan lumazah. Sama. Sama-sama artinya, sama-sama tujuannya mencela. Humazah berisikan mencela, merendahkan, menghina, melaknat, apalagi menghibah. Itu humazah dan lumazah. Baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala, makanya disebutkan dalam hadis Imam Al-Bukhari tentang wajibnya kita menjaga nama baik muslim. Jangan rusak namanya. Kecuali memang membawa kemaslahatan. Seperti para ulama yang mentahzir, yang benar-benar pas, yang benar-benar cocok, pantas ditahzir. Hati-hati dengan si fulan. Makanya Abdullah Mubarak, Imam Sufyan Al-Thawri dengan Imam Ahmad dan ulama-ulama hadis lainnya ketika menyebutkan hati-hati si fulan kadzab, si fulan pendusta, si fulan
tertuduh dengan dustanya. Lalu jamaahnya mengatakan, muridnya mengatakan, jamaahnya mengatakan, ya Syekh, anta telah menghibah si fulan. Kata jawaban mereka, itu bukan ghibah, bahkan itu dituntut agar supaya faham tahu siapa si fulan. Zaman dulu di Vietnam, hati-hati dengan si fulan, jangan ilmu si fulan, jangan dengarkan ucapan si fulan, karena dia pendusta, dia pendongeng, dia ini. Di dalam hadis, di dalam kitab yang yang ditulis oleh para ulama, ada namanya jarah wa ta'dil. Jarah wa ta'dil. Di dalam kitab ini membicarakan tentang aib dan keburukan yang dianggap tokoh. Makanya para pembawa hadis itu benar-benar, kalau 5 pembawa hadis, 1 di sana pendusta, akan ada yang mengatakan si fulan pendusta. Itu bentuk penjagaan Allah dalam agama ini. Makanya sekarang kitab-kitab hadis, Masya Allah, si fulan siqah, sudah terkumpul semuanya. Si fulan pendusta, si fulan pembohong, si fulan, subhanallah. Dan itu boleh, bukan ghibah itu, bukan mencela itu, bukan, karena ada kemaslahatannya. Kalau zaman kita buat sekarang, masuk ancaman kita. Hati-hati dengan si fulan, padahal dia pendusta dalam agama, pembohong dalam agama. Dahulu hati-hati si fulan, kalau sekarang subhanallah. Apalagi ada mengatasnamakan, mencoreng nama baik, apalagi nama yang sudah internasional, bukan nasional lagi, internasional namanya. Tapi kalau sebenarnya di hakikatnya dia adalah pendusta, lalu tujuan kita supaya hati-hati dengan orang ini, maka itu bukan ghibah. Itu bukan ghibah. Itu bukan mencela, bukan merendahkan saudara, tidak. Baik. Ada beberapa arti dari wail. Yang pertama tadi apa? Nama lembah di dalam neraka. Yang kedua artinya al-khizyu. Al-khizyu, alif lam kha zai ya. Al-khizyu artinya kehinaan. Al-khizyu, kehinaan. Ini arti wail. Yang keberapa, Pak? Yang ketiga, arti dari wail adalah al-azab. Al-azabu, azab. Azab, siksaan. Kemudian yang terakhir, arti dari wail adalah al-halakatu. Alif lam ha lam kaf
tata marbutah. Al-halakatu. Apa arti al-halakatu? Al-halakah, al-halak artinya adalah kebinasaan, kehancuran, kecelakaan. Ini artinya. Jadi bisa saja berkumpul keempat-empat artinya. Lembah neraka, wail, kehinaan, kebinasaan, kehancuran, siksaan, azab. Bagi siapa? Humazah dan lumazah. Ini bukan main-main Pak ancamannya. Lengkap semua ancaman yang kita takutkan. Apalah gunanya hidup di permukaan bumi ini jika kita terancam dengan 4 permasalahan ini, 4 perkara ini. Neraka wail, al-khizyu, kehinaan, azab, siksaan, al-halak, kebinasaan, kehancuran, kecelakaan. Bagi siapa? Likulli, ya Allah, likulli, bagi setiap siapapun dia. Likulli, li bagi, kulli setiap, seluruh. Subhanallah. Hati-hati jemaah. Karena kalimat likulli semuanya masuk. Ustaz dia orang soleh, dia rajin ke masjid, dia rajin ke pengajian, tapi sukanya mencela orang lain, sukanya merendahkan orang lain, sukanya menghibah, sukanya namimah. Ini semua humazah dan lumazah, terancam dengan wail. Tapi Ustaz dia rajin sholat, likulli, setiap, bagi, seluruh. Na'udzubillah. Tapi dia Ustaz bapeci ke mana-mana, balobe, likulli. Subhanallah, betul fillah. Jadi bukan hanya pemabuk, bukan khusus para pemabuk, bukan khusus para pezina, bukan khusus para pencuri, pejudi, pembunuh, bukan. Siapapun dia, kalau termasuk dia humazah dan lumazah, dia merendahkan orang lain, dia mencela orang lain, dia merusak kehormatan orang lain, merusak nama baik orang lain, menghibah orang lain, termasuk dia mendapatkan wail. Apa itu wail? Neraka wail, kehinaan, kehancuran, kebinasaan, kecelakaan, dan azab. Na'udzubillah. Kumpul semuanya. Faham ini Pak? Tidak ada kekhususan di sini, tidak. Semua. Hati-hati jemaah. Dan ini sebenarnya nanti kita masuk ke pembahasan allazi jama'a malau wa 'addadah, yang punya harta. Mereka yang telah mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, berarti mereka yang punya harta yang kaya, makanya dia merendahkan, makanya dia mencela. Kenapa Allah katakan yang punya harta? Kena rata-rata. Bukan rata-rata ya. Karena memang kalau bahasa apanya apa ya?
Karena memang gimana Pak? Kekuasaan bisa. Dia zona yang zona yang apa tuh? Yang dekat dengan perkara itu. Kalau orang miskin, apa yang mau mencela orang lain? Kalau orang miskin juga mencela, parah kali itu. Miskin dia tapi mencela orang lain, merendahkan orang lain, ini parah kali. Apa yang dibanggakan dengan dirinya? Makanya kenapa Allah sebutkan ini yang punya kekuasaan, yang punya harta, yang punya power? Karena zonanya itu zona yang mendekati. Karena ada alasan dia bisa mencela orang lain, merendahkan orang lain karena dia yang dia punya. Faham Pak ini? Karena zonanya itu zona yang mendekati, merendahkan, mencela. Bukan maksudnya lebih banyak, bukan. Tapi karena kondisi dia punya harta, itu bisa menyebab dia masuk ke dalam humazah dan lumazah. Zonanya itu zonanya mendekati. Apa nama bahasanya? Dekat dia zonanya itu. Baik. Udah azan ya? Hah? Makanya ahibati fillah, Nabi SAW mengatakan, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun alaikum. Kata Nabi SAW, sesungguhnya darah kalian haram bagi kalian antara muslim. Darah. Makanya Allah mengatakan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadaballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Allah katakan dalam surah An-Nisa ayat 193. Orang yang membunuh mukmin, orang yang membunuh muslim dengan sengaja, fajaza'uhu jahannam, balasannya neraka jahanam. Makanya Pak, hati-hati, ada pencuri, bunuh. Subhanallah, mencuri ayam dibunuh. Muslim ahibati fillah. Hati-hati. Sengaja nggak dia tuh? Memukul-mukul sampai membunuh itu sengaja nggak itu? Sengaja. Nggak mungkin tak sengaja. Bahkan datangnya dia ke tempat itu untuk spesial. Di atas kereta nampaknya pencuri bunuh, turun dia kereta dipukulnya. Tak tahu menau dia itu, entah apa perkaranya. Nampaknya dipukul orang, dipukulnya. Subhanallah, padahal ada yaumul hisab, ada hari di mana kita akan dipertanggungjawabkan semua. Baik, kita isya dulu. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wailul likulli humazatil lumazah. Wail kita sudah sampaikan tadi memiliki 4 arti. Bagi siapa wail itu? Likulli, bagi setiap yang jatuh kepada humazah dan lumazah. Yang secara umum humazah dan lumazah itu artinya mencela, kemudian mengumpat, merendahkan orang lain, menghina, melaknat, semua masuk ke perkara humazah dan lumazah. Namun sebagian ulama membedakan antara humazah dengan lumazah. Di mana bedanya? Pertama, perbedaan antara humazah dengan lumazah. Kalau humazah orangnya tidak ada. Kalau humazah orangnya tidak ada. Yang dicelanya, yang dihinanya, yang direndahkannya, yang diburuk-burukkannya, orangnya nggak ada. Berarti termasuk ghibah nggak ini? Termasuk. Berarti ghibah itu termasuk humazah, termasuk bagian humazah. Dia jelek-jelekkan orang lain, namun orang yang dia jelekkan itu tidak ada di hadapannya, itu humazah. Sedangkan lumazah langsung di hadapan orangnya. Yang dia jelek-jelekkan itu dihinanya langsung di hadapan orangnya, itu lumazah. Mana ustaz itu? Itu yang gomuk loh ustaz itu. Masuk gak itu? Ada orang terkadang subhanallah ibadatillah, mudah kali lisannya itu mencela. Mudah kali ketika bertamu satu orang, dua orang bersama temannya, disediakan teh manis, pulangnya begitu keluar dari pintu, kalau kurasa tadi pak tak manis teh manis. Ini perasaanku ya, perasaan kita. Dia memancing. Padahal gula diletakkan di situ memang. Ya Pak Herman ya. Gula diletakkan di situ. Subhanallah. Kadang ada orang mudah kali mencela. Setiap yang dia lihat dia cela. Ada pasangan suami istri, yang satu hitam, yang satu putih, dia bilang tak cocok orang ini ya. Tak cocok orang ini ya. Semua dicela. Subhanallah, na'udzubillah. Maka hibati billah, tak pantas lagi kita yang berjenggot-jenggot ini, nggak pantas lagi. Ibu-ibu yang sudah pakai jilbab besar, yang bercadar, nggak pantas lagi. Kemarin ada yang mengadu, Ustaz, anakku dimarahi ibu fulan di masjid sholat tarawih bercadar. Semua maki-makian sama anak itu.
padahal ayah omaknya di dalam masjid. Tapi gimana? Karena sudah keadaan pakaiannya itu nggak cocok lagi. Memang dasar anak ini sampai ke orang tuanya, subhanallah, nggak layak. Maka hibati fillah, hati-hati. Di sini kita berhati-hati, jangan sampai masuk kepada humazah dan lumazah. Na'udzubillah. Maka kita benar-benar jaga lisan kita. Makanya Mu'adz bin Jabal pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah ada orang gara-gara lisannya dicempakkan ke dalam neraka?" Kata Rasulullah, betapa banyak orang yang diseret ke neraka gara-gara lisannya. Hati-hati. Jadi perbedaan sebagian ulama antara humazah dengan lumazah. Kalau humazah, dia mencela orang lain itu muslim tapi tidak di hadapan orang itu. Dia cela, dia jelek-jelekkan, dia semua. Kalau lumazah, langsung dia cela di hadapannya, langsung dia rusak nama baiknya di hadapannya. Kira-kira Pak, mana yang lebih apa? Di hadapannya atau tidak atau di belakangnya? Mana lebih apa? Hah? Kedua-duanya nggak ada ya? Hah? Lebih baik di hadapan ya? Terkadang Pak, subhanallah, di hadapan itu lebih menyakitkan apa? Katanya misalnya gini, "Oh Bu, itu semalam yang ku kasih pakaian yang semalam ku kasih itu semalam kan? Itu 10 orang di situ kan tahulah itu pakaian yang dikasih semalam." Ibu tuh misalnya kasih lontong. "Oh Bu, lontong semalam yang ibu kasih basi, basi," gitu. Di hadapannya langsung apa? Ramai juga orang. Ini mencela. Kenapa dibilangnya di situ? Sakit hati nggak itu? Mana lebih sakit hati, di belakang atau di depan? Makanya Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Hai orang-orang beriman, jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit, dengan menyakiti orang yang sudah kita kasih. Diungkit-ungkit atau menyebut-nyebut. Batal pahalanya. Batal pahalanya. Makanya ini tidak boleh. Tidak boleh. Baik. Sebagian ulama mengatakan, disebutkan dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, al-humazah bil qaul wal lumazah bil fi'il. Sebagian ulama menyebutkan dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, humazah itu dia mencela, dia merendahkan, dia mengumpat seluruh sejenis dengan itu dengan ucapan, dengan lisan. Sedangkan lumazah dengan perbuatan, dengan isyarat. Ada orang mencela dengan mata. Gitu kumpul-kumpul, datanglah si fulan. Matanya dimainkan. Kenapa? Dicelanya pakai diisyarat mata.
atau isyarat dengan perbuatan dia. Subhanallah. Lagi makan undangan misalnya, ada pula yang makan itu penuh piring tuh, menggulung, datang, tengok pakai mata dia. Tujuan dia mencela atau mengapa itu? Mencela. Enggak boleh, itu enggak boleh. Kalau kita enggak sanggup membuat penuh, jangan diajak orang yang sanggup membuat penuh piring itu. Makanya subhanallah, Allah mengatakan dalam surah apa? Surah Al-Qalam ya, kalau enggak salah, surah Al-Qalam. Hammazim masya'in binamim. Allah katakan dalam surah Al-Qalam. Iya, surah Al-Qalam. Wala tuti' kulla hallafin kemudian Allah mengatakan hammazim masya'im bin namim, suka mencela. Di mana dia duduk mencela, di mana dia duduk mencela, di mana dia lewat mencela, itu suka mencela. Subhanallah, na'udzubillah. Jadi sebagian ulama membedakan antara humazah dengan lumazah. Kita ambil tadi dua ya. Kalau humazah langsung, tidak langsung. Kalau lumazah langsung, sama orang yang dia cela langsung di hadapannya. Sedangkan humazah di belakang, dia jelek-jelekkan di belakangnya, berarti termasuk ghibah di dalamnya. Sedangkan Allah mengatakan orang yang melakukan ghibah itu seperti makan daging bangkai saudaranya, bangkai. Na'udzubillah. Sedangkan sebagian ulama mengatakan perbedaan humazah dengan lumazah. Kalau humazah dengan ucapan, dia mencela dengan ucapan, dengan lisan. Sedangkan lumazah dia mencela dengan isyarat-isyarat badannya, dengan perbuatan. Makanya semuanya sama, semuanya termasuk dalam ancaman wail. Maka tidak boleh kita mencela. Allazi jama'a malan wa 'addada, yang mereka mengkumpul-kumpul harta dan menghitung-hitungnya. Makanya kita katakan tadi, kenapa Allah katakan mereka yang menghitung-hitung harta, mengkumpul-kumpul harta, sehingga dia orang hebat kekayaannya, orang hebat kekuasaannya. Kenapa Allah sebutkan itu? Karena orang yang seperti ini rawan terkena humazah dan lumazah. Rawan. Faham arti rawan, Pak? Rawan masuk ke humazah dan lumazah. Makanya apa definisi sombong? Dua. Al-kibr, kata Nabi SAW, batarul haq wa ghamtun nas. Yang pertama, sombong itu adalah menolak kebenaran. Siapapun yang menolak kebenaran, dia sombong. Dan sombong, walaupun sekecil zarrah di dalam hatinya, diharamkan surga bagi dia, neraka bagi dia, neraka bagi dia. Kenapa? Walaupun sombong itu sekecil zarrah di dalam hatinya. Zarrah itu, kalau dahulu kita katakan
Apa zarrah itu? Biji sawi. Kata para ulama, sesuatu yang nampak, bukan tak nampak. Sesuatu yang nampak, tapi nampak itu kecil. Makanya Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Zarrah di sini kecil. Perbuatan baik, perbuatan buruk kecil. Kecil, tapi nampak. Maka itu termasuk zarrah. Makanya sekecil itu pun ada rasa sombong di dalam hatinya. Aku Ustaz gak sombong Ustaz, tapi menolak kebenaran. Itulah sombong. Itulah sombong. Siapa yang mengatakan itu sombong? Nabi. Batarul haq wa ghamtun nas. Yang pertama sombong itu adalah menolak kebenaran. Yang kedua, meremehkan orang lain. Sombong itu. Dia remehkan orang lain, dia cela orang lain. Ini itu rawan bagi orang-orang yang berpower. Itu rawan bagi orang-orang yang berharta. Itu rawan. Makanya sadarkan diri kita ini tidak memiliki apa-apa. Tawadhu. Semua keistimewaan yang dia peroleh, yang dia miliki, katakan, tanamkan pada diri, itu semua titipan Allah. Titipan Allah. Bukan punya kita, titipan. Kalau itu titipan berarti punya orang lain, bukan punya kita hakikatnya. Layak nggak kita sombong yang punya bukan punya kita? Gak pantas kita sombong, karena itu titipan Allah. Jadi allazi jama'a malahu wa 'addadah, yang mereka mengkumpul-kumpul harta dan menghitung-hitung. Kumpul, hitung. Masuk lagi, hitung. Jadi bisa tercela, bisa tercela. Apalagi yang sudah dihitungnya jangan dikurangi lagi. Yang sudah dikumpul, dihitung, jangan dikurangi lagi katanya. Pasangannya pun menguranginya, dia celah. Na'udzubillah. Baik. Ya, kita ayat ketiga kita terakhir ya. Yahsabu anna ma lahu akhladah. Yahsabu. Apa arti yahsabu? Yazunnu, mereka mengira. Yahsabu, yazunnu. Yahsabu anna ma lahu akhladah. Yazunnu anna jam'ahu al-mal yukhliduhu fi hadhihi ad-dar. Mereka mengira yang punya harta itu, bahkan dihitung-hitungnya, dia mengira bahwa dengan dia memiliki harta dapat segala-galanya. Bahkan kekekalan pun di dunia ini dia menganggap dengan harta. Lama hidup pun di dunia ini dia menganggap dengan harta. Dia menganggap harta itu dapat memanjangkan umurnya. Dia menganggap punya harta itu memanjangkan umurnya. Dia menganggap harta itu segala-galanya. Maka Allah mengatakan, kalla, bukan.
Baik. Rasa sampai sini ya. Baik, ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Semua yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kami kurang ilmu dan dari syaitan anatullah. Yang mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada seluruh jemaah. Kita tutup kajian kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.